Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang salah satu film yang berasal dari Filipina. Seperti yang kita ketahui, di mana produk dari Filipina ini tidak pernah gagal untuk memanjakan mata kita dalam menontonnya. Dan film ini mengisahkan tentang seorang gadis mahasiswi di salah satu kampus ternama yang ada di kota tersebut. Di siang hari dia adalah seorang mahasiswi keperawatan, sedangkan di malam harinya ia bekerja sebagai tukang pijat. Namun di sana gadis tersebut bukan cuma sekedar tukang pijat, melainkan dia juga membuka jasa pelayanan plus-plus kepada pelanggannya. Semua itu terpaksa dia lakukan hanya untuk mencari biaya tambahan untuk kuliahnya, dengan cara memberikan pijatan dan genjotan maksimal kepada pelanggannya. Oke kawan-kawan, daripada penasaran, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan aja lah ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Happy. Dia adalah seorang mahasiswi keperawatan yang entah mengapa sampai sekarang dia juga belum lulus. Bukannya pergi kuliah, Happy malah pergi menemui seorang pria yang bernama Sargento, di mana pria ini sedang memesan layanan pijatnya. Dari sini kita bisa langsung tahu di sela kesibukannya menjadi mahasiswi, Happy sambil bekerja sampingan menjadi tukang pijat plus-plus yang melayani pelanggan melalui home service. Seperti yang penonton harapkan, aksi pijatan itu malah berakhir dengan kegiatan bercocok tanam yang sangat brutal. Setelah mendapatkan bayaran yang besar, Happy kemudian pergi untuk mencari pelanggan baru. Ternyata dia cukup terkenal, khususnya di kalangan mahasiswa lainnya yang umurnya tak jauh dari Happy. Awalnya mereka berniat untuk main 3 lawan 1. Namun karena uang mereka belum cukup, mereka hanya meminta nomor Happy untuk memesan jasanya di lain kesempatan. Di sisi lain, Happy sedang menemui pasiennya di Oyo. Seperti biasa setelah kegiatan pijat memijat, si pria langsung tidak sabar untuk menjebol gawang dari Happy. Setelah dibayar, Happy pun bergegas mandi terlebih dahulu agar badannya fresh dan tidak bau keringat. Hari berikutnya, Happy kembali bolos kuliah dan mencari mangsa dengan tas koper merahnya. Dia melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda kode rahasia. Setelah didatangin, pemilik mobil itu bernama Precious, dan ternyata dia sedang butuh tukang pijat. Mendengar hal itu, tentu saja Happy langsung tertarik dan langsung ikut pergi bersama Precious. Sebelum itu mereka isi perut terlebih dahulu di restoran sekitar. Di sini Happy bercerita kalau dia baru saja terjun ke dunia pijat memijat. Meski sulit membagi waktu, namun bayarannya sepadan. Precious sendiri bekerja sebagai wedding planner, termasuk menyediakan jasa foto, gaun dan make up dan lain-lain. Pokoknya Precious ini sangat kaya raya dan bertalenta. Setelah dilihat lebih jauh, Precious baru sadar kalau Happy sangat mulus dan kulitnya juga kinclong tanpa daki. Karena itu Precious menawarkan Happy untuk menjadi model saja. Pwede ka maging model. Ang ganda ng kulay mo. Happy kemudian dibawa ke rumah Precious yang sangat megah. Di sini Happy memijat Precious sambil ditawari menjadi model dengan iming-iming bayaran yang cukup besar. Karena lagi butuh duit banyak, Happy akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Happy pun datang kembali lagi ke rumah Precious. Sementara Precious sedang buang air besar di kamar mandi. Precious ditelepon oleh mantan model yang sudah lama tak dibayar. Precious menolak membayar dengan berbagai alasan, bahkan sampai mencabut kartu dari ponselnya agar tidak terus-terusan ditagih oleh model tersebut. Mereka pun kemudian naik ke lantai atas tempat studio modeling berada. Peralatan make up, baju, celana, sampai sepatu semuanya tersedia lengkap di sana. Tak lama kemudian fotografer yang bernama Leo datang menyapa mereka. Precious kemudian memperkenalkan Happy yang akan menjadi model untuk proyek majalah kalender terbaru. Happy kemudian didandani sampai cantik bikin pangling. Saat itu Happy bertanya-tanya tentang hubungan Precious dan Leo. Mereka bisa saja bersama, namun Precious tak ingin mencampurkan kehidupan percintaan dengan pekerjaan. Jadi dia memilih untuk tidak berhubungan dengan Leo. Meski begitu, entah mengapa ketika Happy berlenggak-lenggok memasang pose seksi,
Precious malah melotot seolah melarang Leo untuk berhenti memandangin Happy. Sementara Leo malah kegirangan, bahkan menyuruh Happy untuk berpose lebih brutal lagi dengan baju yang lebih aduhai. Setelah Happy pulang sungguh di luar dugaan, di mana di sana Leo dan Precious langsung bercocok tanam secara brutal. Rupanya mereka berdua ini menjalin hubungan spesial, namun entah mengapa malah ditutupin dari Happy. Di tempat gym, Precious dihampirin oleh pria sangar yang ternyata ngondek. Namanya adalah Dory. Dia sangat ingin bekerja menjadi model untuk pemotretan. Namun Precious saat ini sedang tidak memerlukan model dari pria. Tapi lama kemudian wanita seksi lain tiba saja datang. Dia bernama Gwyneth. Mereka pun lalu mengobrol sambil terus berolahraga. Happy yang sedang bobok cantik dibangunkan oleh pesan gombal dari Leo. Rupanya si Leo ini sangat tertarik kepada Happy. Hello? Ang corny ng pick-up line mo. Bahkan memintanya untuk datang dan memberikan pijatan khusus. Tentu Happy tak menolak dan langsung datang ke kamar Leo. Saat sedang melihat hasil foto, si Leo malah langsung nyosor. Namun Happy menghentikannya karena teringat dengan Precious. Si Leo yang sudah merasa sakne tak bisa menahan tongkat saktinya. Ditambah lagi Happy yang ternyata yang juga menyukai Leo. Akhirnya adegan bercocok tanam pun berlangsung dengan seru dan ganas. Happy tinggal cukup lama di sana karena belum puas dengan servisan mantap-mantap dari Leo. Setelah Happy pulang, Leo pergi ke ruangan yang katanya rahasia. Ternyata dia merekam semua kegiatan bercocok tanam bersama Happy lewat CCTV. Leo pun mengcopy file video tersebut dan memasukkannya ke sebuah harddisk dengan file yang bernama Happy. Malamnya Precious pergi ke kamar Leo dan meminta jatah dari Leo. Namun Leo yang kelelahan menolak untuk diajak bermantap-mantap. Jelas Precious kesal dan mengendap-endap pergi ke ruangan rahasia Leo. Di sini dia menemukan rekaman Leo yang ternyata dia sudah nyicip lahan basah milik Happy tadi siang. Keesokan harinya saat Happy datang, Precious mulai memasang wajah kecut. Dia kesal dengan kelakuan Leo yang seenaknya nyicip model tanpa persetujuan dari Precious. Leo kemudian menyadari hal itu dan langsung memeluk Precious di hadapan Happy, seolah menegaskan kalau cintanya hanya untuk Precious. Sedangkan tidur dengan Happy hanyalah sebatas mainan saja. Kita beralih kepada Precious yang melakukan pertemuan eksklusif dengan kakek asal Jepang. Namanya adalah Gary. Ternyata Precious menjual foto-foto Happy kepada Gary dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Precious membelikan beberapa baju baru untuk Happy. Happy memang jarang beli baju baru karena semua uangnya habis untuk biaya kuliah dan sewa rumahnya. Melihat ada kesempatan, Precious pun menawarkan Happy untuk tinggal bersamanya. Dengan syarat Happy harus menjadi model terkenal dan melakukan lebih banyak photoshoot. Sebelum Happy datang, Leo memasang kamera di dekat ruangan tengah. Malamnya mereka bertiga langsung minum-minum untuk merayakan hari ulang tahun Leo. Ketiganya makin mabuk hingga bertindak lebih jauh. Ujung-ujungnya Leo menang banyak dengan mencicipin bersama 2 lobang sekaligus. Game? Go! Hari berikutnya setelah pulang kuliah, Happy bertemu dengan Sargento. Rupanya Sargento sudah rindu dengan goyangan Happy. Namun mereka tidak bisa pergi ke Oyo sekarang karena masih ada kelas. Setelah bertukar nomor handphone, keduanya pun berpisah. Lalu tak lama kemudian datang sersan polisi dan antek-anteknya menemui Sargento. Sepertinya mereka sekongkol untuk menangkap Happy. Dan benar saja malam harinya rumah Precious sudah dikepung oleh polisi. Happy yang tak tahu apa-apa datang ke sana dengan niat untuk bekerja. Namun Happy malah dimintai keterangan oleh sersan karena diduga terlibat dalam kegiatan esek-esek online. Disinilah Happy menyadari kalau ternyata dia dijebak untuk bercocok tanam dengan Leo, agar video mereka bisa direkam dan diperjualbelikan. Polisi lalu membawa Happy ke rumah Pak Gary yang sebelumnya membeli foto-foto Happy dari Precious. Alih-alih mendapatkan hukuman karena kejadian tersebut, ternyata si sersan nakal ini malah minta jatah. Dia memaksa Happy untuk memberikan pelayanan kamar kepadanya. Dengan begitu nama Happy akan bersih. Happy yang tidak suka basa-basi langsung saja menyetujui permintaan si sersan. Dan kegiatan penuh lendir pun berlangsung dengan sangat brutal.
Selesai menaklukkan rudal si Sersan, Happy langsung tancap gas keluar kota. Dia juga mengirim pesan bernada ancaman kepada si Sersan. Rupanya Happy telah merekam semua kegiatan kamar mereka. Jika Sersan tak mengikuti arahan dari Happy, maka video akan disebar dan si Sersan bakal kehilangan nama baiknya. Sementara itu Leo dan Precious kalang kabut menghindari kejaran polisi. Mereka resmi menjadi buronan setelah terbukti memperjualbelikan konten video haram di internet. Leo dan Precious pergi ke rumah lama mereka dan mengambil semua barang-barang penting. Rumah ini juga menjadi tempat rahasia antara Leo dan Precious untuk bermantap-mantap sambil melepas rindu. Tapi ada hal yang mereka tidak ketahui. Ternyata selama ini Happy mengintai mereka dari kejauhan. Saat Precious pergi, Happy langsung datang menemui Leo. Si Leo langsung kalang kabut dan mencari berbagai alasan untuk menyembunyikan kelakuan busuknya. Padahal Happy sudah tahu semua rencana Leo. Saat Leo sudah mulai termakan godaan Happy, Happy langsung pamitan dan pergi meninggalkannya. Happy pergi ke kafe untuk menemui Sersan yang sedang hunting bersama ciwi-ciwi kampus. Di sini Sersan sampai emosi dan ingin melawan Happy. Namun karena Happy mempunyai rekamannya, si Sersan pun tak mampu melawannya. Di sini Happy meminta Sersan memperkuat posisi Happy sebagai korban dan bukan terdakwa, sekaligus mendekati Precious untuk mengorek informasi lebih jauh. Di kosan, Happy menunjukkan sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Nantinya teman Happy yang bernama Joy ini akan berpura-pura menjadi model baru untuk Precious dan Leo. Misinya adalah merekam semua percakapan Precious dan melacak lokasi studio baru mereka. Precious yang belum kapok ternyata benar-benar merekrut teman si Happy ini sebagai talenta baru. Saat mengobrol di kafe, Sersan menyamar dan berpura-pura menanyakan tentang studio foto yang bagus. Tentu saja Precious menawarkan tempatnya. Seperti biasa, Joy dibawa ke studio dan dikenalkan dengan Leo. Joy pun merekam semua dengan pulpen sakti yang diberikan oleh Happy. Malamnya Joy dan Leo pergi jalan-jalan dan lalu bertemu dengan Sersan. Karena Sersan masih belum dapat studio foto yang bagus, Joy pun menawarkan Leo untuk mengambil job untuk memotret Sersan tersebut. Tentu saja Leo setuju karena memang dia sedang butuh banyak duit. Setelah semua bukti terkumpul, Happy dan Sersan menyusun rencana untuk menangkap Leo dan Precious. Happy kemudian mendatangi rumah Leo dan memberikan rekaman bukti kalau Precious dan Leo sekongkol mencari talent untuk video haram. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kini Happy sudah memegang semua bukti yang akan memberatkan Leo dan Precious. Keesokan harinya Happy menemui Precious di gym. Happy menunjukkan video rekaman Leo yang sedang mengobrol dengan Sersan. Happy bilang kalau dia telah bekerja sama dengan Sersan nakal itu untuk menyeret Precious dan Leo ke penjara atas jual beli foto dan video haram. Alis na ako ah. Okay. Mag-ingat ka ha. Precious yang panik segera pergi menjemput Leo ke rumah. Namun saat Leo masuk ke dalam mobil, Happy sudah ada di sana dan menodongkan beceng kepada mereka. Happy mengambil paksa dompet, handphone, dan barang-barang berharga lainnya. Sempat terjadi negosiasi, namun Happy sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Happy lalu menyuruh Precious menyetir ke arah jalanan yang sepi. Happy memaksa mereka untuk memborgol diri sendiri. Sementara Happy keluar dan bersembunyi di semak-semak sambil membawa koper merahnya. Tak lama kemudian Sersan datang dan menodong mereka. Precious dan Leo disuruh merangkak keluar dan menyerahkan diri. Namun saat Sersan lengah, Leo menerjang Sersan hingga becengnya terjatuh di tengah pergelutan yang sengit. Precious yang panik mengambil beceng itu dan menembak mereka berdua hingga sekarat. Kocaknya si Precious ini malah meletakkan beceng itu di tangan si Sersan. Awalnya sih untuk menghilangkan jejak, tapi ternyata si Sersan masih punya setetes nyawa dan langsung menembak Precious hingga modar seketika. Setelah pertunjukan adu tembak selesai, Happy keluar dari semak-semak dengan wajah beringasnya. Dia mengambil kain putih dan membersihkan bekas sidik jari dari beceng tersebut, lalu meletakkan beceng tersebut di tangan Leo, agar seolah-olah si Leo lah yang telah melakukan ini semua.
Happy kemudian berjalan ke sebuah gang yang gelap dengan koper merahnya. Dia membagikan pakaian dan barang-barang rampasan kepada para tunawisma di jalan. Happy juga membakar semua file dan foto-foto jahanam yang menjadi penyebab semua kekacauan ini untuk menghapus semua masa lalu kelamnya. Happy pun membuang koper merahnya itu, yang menjadi tanda kalau dia akan berhenti menjadi tukang pijit plus-plus dan mulai hidup yang baru. Tak lama kemudian seorang pria gagah datang dan berniat memberikan tumpangan kepada Happy. Tentu saja Happy bersedia dan langsung ikut dengan pria tersebut. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.